Oke, di sini saya ingin menjelaskan tentang aspek budaya dalam individu. Saya mengambil dua aspek, yang pertama pakaian, penampilan, dan yang kedua hubungan. Pakaian penampilan yaitu bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antar seorang individu dengan individu lainnya. Penampilan mencakup penampilan fisik dan gaya penampilan seseorang yang akan menggambarkan seseorang akan bersikap. Penampilan yang menarik dapat membuat orang lain merasa nyaman, betah, dan senang ketika melihatnya. Pakaian dapat mengomunikasikan status sosial, keyakinan agama, peran profesional, dan bahkan kesadaran waktu. Contohnya yaitu dengan adanya perintah umat Islam, khususnya wanita, untuk menutup auratnya dengan menggunakan jilbab. Dari situ wanita ingin mengoleksi lebih banyak lagi jilbabnya dengan berbagai model di zaman sekarang. Lalu yang kedua itu ada hubungan, yaitu suatu yang terjadi apabila dua orang atau hal atau keadaan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Hubungan dibentuk oleh gaya komunikasi, nilai, sikap, keyakinan, kesadaran akan diri sendiri, kebiasaan bekerja, dan kebiasaan makan. Contohnya yaitu adanya hubungan kerja antara secara profesional di mana orang-orang bekerja di bawah. Perusahaan tersebut memiliki kepentingan yang sama, sehingga terjadinya komunikasi antar dua arah. Adapun contoh selanjutnya yaitu misalnya Nisa lagi pergi ke pasar untuk membeli cabai. Lalu Nisa menanyakan harga cabai kepada penjual. Bu, harga cabai ini berapa ya? Nah, dari situ terjadinya hubungan timbal balik antara individu dengan individu lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok rujukan terhadap perilaku konsumen individu. Yang saya ambil dari materi yaitu sosialisasi. Nah, sosialisasi sendiri yaitu melibatkan transfer norma nilai individu sebagai anggota kelompok rujukan, pengaruh kelompok rujukan pada perilaku konsumen. Terlihat dari dampak langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan keputusan pembeli individu. Kelompok rujukan sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi menjadi kerangka acuan bagi individu dalam pengambilan keputusan konsumen. Sosialisasi melalui kelompok rujukan mempengaruhi perilaku konsumen individu. Yang terlihat contohnya pengaruh brand something. Anggota kelompok yang mempromosikan atau mensosialisasikan produk tersebut dapat menciptakan tekanan sosial positif, mendorong individu untuk mengadopsi perilaku yang sejalan dengan nilai dan norma kelompok. Hasilnya, individu tersebut mungkin mulai memilih dan menggunakan produk something, serta melakukan tindakan lain yang mendukung tujuan kelompoknya, membentuk preferensi dan keputusan konsumsi individu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai pribadi. Nilai pribadi adalah di mana manusia berperilaku sebagai dirinya sendiri tanpa adanya kecemasan atau gangguan. Karena dalam setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan memiliki ciri khasnya tersendiri yang tercermin dalam perilaku terhadap keputusan pembeliannya. Sebagai contoh di sini, seseorang yang sedari kecil sudah memiliki gaya hidup yang mewah, sudah dibelikan barang-barang yang mewah oleh orang tuanya, untuk kedepannya ia akan berusaha untuk terus membeli barang-barang tersebut karena itu sudah menjadi bagian dari dirinya, karena itu sudah menjadi ciri khasnya sedari ia kecil. Lalu selanjutnya ada gaya hidup. Gaya hidup merupakan sebuah pola yang menunjukkan bagaimana seseorang hidup dengan menggunakan waktu luangnya untuk mendedikasikan suatu produk yang membentuk gaya hidupnya. Nah, biasanya gaya hidup ini tuh dapat mempengaruhi perilaku seseorang dan pada akhirnya ia akan menentukan pilihan konsumsinya. Contohnya, seperti seseorang yang sudah terbiasa memakai pakaian yang branded. Nah, hal itu kan sudah menjadi suatu kebiasaan pada dirinya. Sehingga ketika ada waktu luang, ia akan memanfaatkan waktu luangnya untuk memuaskan dirinya dengan mengeluarkan uang yang dimiliki untuk membeli suatu brand atau produk sebagai pemenuhan gaya hidupnya. Selanjutnya, sikap adalah evaluasi positif atau negatif terhadap suatu objek.
Sedangkan perubahan sikap dapat terjadi melalui pengalaman langsung dengan produk, informasi baru, atau pengaruh dari orang lain. Nah, dalam perilaku konsumen, sikap terhadap suatu produk atau merek dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Contoh dari relevansi sikap adalah ketika saya memilih produk Aqua karena banyak ditemukan di toko sekitar dan karena rasanya yang enak. Namun, perubahan sikap yang terjadi karena Aqua dinyatakan terdapat jentik sehingga konsumen memilih ke le mineral yang baik.